Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia tentang UM 121 yang menjelaskan dari pengertian kristalografi sendiri. Kristalografi ilmu yang belajar tentang kristal yang solid dan genesanya, bentuk luar dan struktur dalam dari kristal tersebut. Selanjutnya itu pengertian kristal atau hablur, yaitu suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur di dalamnya. Selanjutnya yaitu sistem kristal ini sendiri terbagi atas 7. Yang pertama, kubik atau isometrik, yang kedua tetragonal, yang ketiga ortorombik, yang keempat monoklin, yang kelima triklin, yang keenam heksagonal, yang ketujuh trigonal. Dan dimana dari salah satu dari 7 sistem kristal ini, saya akan menjelaskan salah satu dari 7 sistem kristal ini, yaitu sistem kristal tetragonal, dimana contoh mineralnya itu anatase. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem kristal tetragonal, dimana kelas kristalnya itu di tetragonal piramidal dengan bentuk kristal tetragonal di piramidal. Oke, padahal unsur simetri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama sumbu, sudut, diagonal, dan bidang simetri. Pertama yaitu saya menjelaskan tentang sumbu. Pertama sumbu C, di mana sumbu C jika diputar 360 derajat memiliki 4 kenampakan yang sama. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya pada sumbu B. Sumbu B jika diputar 360 derajat maka mendapat 1, 2, maka didapatkan 2 kenampakan yang sama. Selanjutnya pada sumbu A. Sumbu A, pada sumbu A jika diputar 360 derajat juga maka mendapatkan 2 kenampakan yang sama. 1, 2. Jadi dapat dinotasikan dengan A4, 2, dan A2. Oke, selanjutnya bidang diagonal, yaitu pada bidang diagonal memiliki 6 kenampakan yang sama, yaitu 1, pada bidang diagonal. Pada diagonal memiliki 6 kenampakan yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan jika diputar 360 derajat maka memiliki 2 kenampakan yang sama. Selanjutnya pada bidang simetri. Pada bidang simetri terdapat 5M dan 4P, di mana 5M itu yaitu mirror. Bidang mirrornya yaitu pertama jika dibelah memiliki 5 koordinat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya pada bidang plane, yaitu pada bidang plane yaitu memiliki yang tidak memiliki bentuk percerminan yang sama. Pertama 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya yaitu kelas simetri. Yang pertama yaitu dimana pada HM tersendiri menurut Hermann Wien pada tetragonal pada bagian pertama menerangkan nilai sumbu C bernilai 4 atau tidak bernilai dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sumbu C yang dinotasikan dengan 4/M. Selanjutnya pada bagian dimana pada M itu yaitu merupakan bidang simetri. Pada bagian kedua menerangkan ada tidaknya sumbu lateral dan
tidaknya mineral simetri yang tegak lurus terhadap sumbu lateral tersebut. Bagian ini dinotasikan dengan 2/m. Pada bagian ketiga, menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermediate dan ada tidaknya bidang simetri tegak lurus terhadap sumbu intermediate tersebut. Dan maka ditulis dengan 2. Oke, dimana pertama menentukan SC-nya, yaitu pada bagian pertama menerangkan nilai sumbu yang tegak lurus sumbu C, yaitu sumbu lateral atau sumbu ABC atau sumbu intermediate, dan memiliki ada 2 kemungkinan. Jika sumbu tersebut bernilai 2 maka dinotasikan C. Dinotasikan D. Jika sumbu tersebut tidak bernilai maka dinotasikan dengan C. Pada bagian kedua ini menerangkan nilai sumbu C. Nilai sumbu C dituliskan di sebelah kanan agak bawah dari notasi D atau C, jadi ditulis simbol C. Simbol pada mineral ini tidak bernilai, maka dinotasikan dengan C. Pada bagian ketiga, di mana menerangkan kandungan mineral simetrinya. Jadi, pada kandungan mineral ini, yaitu bidang simetrinya horizontal, bidang simetri mendapat vertikal, dan bidang simetri diagonal. Jadi, dinotasikan dengan H. Oke. Pada indeks Miller merupakan bidang yang mengenai sumbu, di mana jika mengenai sumbu plus, dia bernilai 1, dan jika tidak mengenai sumbu min, maka dituliskan dengan min 1, dan jika tidak mengenai sumbu, maka bernilai 0. Seperti ini contohnya. Dari sini, dia mengenai sumbu A plus, maka ditulis 1, dan mengenai sumbu A min, maka ditulis min 1. Yaitu tentang proyeksi stereograf, di mana yaitu kenampakan suatu mineral yang dilihat dari atas. Yang pertama yaitu ini sumbu A dan ini C, ini B. Pada sumbu C kita dapatkan nilai 4, maka digambarkan dengan segi 4. Terus kemudian pada sumbu A dan B dapat digambarkan dengan setengah oval karena memiliki 2 kenampakan yang sama. Selanjutnya, diagonal. Bidang diagonal ini dapat digambarkan dengan oval. Digambarkan sebanyak 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan dari penjelasan saya masih kurang, mohon maklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.